Halo, selamat datang di terminal saya. Di sini Alif yang berbicara. Ini adalah seri Natsa Log, seri di mana saya menceritakan perkembangan pembuatan aplikasi Natsa dari nol sampai selesai. Dengan harapan semoga proyek yang mulanya sampah ini bisa menjadi produk daur ulang yang baik. Ini adalah Natsa Log Index ke-6. Ternyata sudah cukup panjang seri ini dan tidak terasa minggu depan itu sudah deadline. Bukan deadline sungguhan, tapi saya tentukan deadline adalah minggu depan, agar pengerjaan proyek ini tidak mendekati deadline aslinya. Mungkin ini akan jadi video pendek, karena yang selesai di minggu ini itu lumayan sedikit. Jadi, mari langsung masuk ke apa yang selesai minggu ini. Yang selesai minggu ini itu adalah GUI file upload atau graphic user interface untuk file upload. File upload yang seperti yang saya janjikan itu pakai file pun karena tampilannya bagus. Jadi mari saya langsung tunjukkan saja. Ketika kita menambahkan sawah, kita isi data seperti biasa. Lalu ada drag and drop your file or browse. Kita masuk ke sini, kita pilih gambar, misal ini aja. Oh, ada beberapa file yang masuk, 3. Lalu kita tambahkan dan kita lihat di sawah. Ini sawah yang kita tambahkan tadi. Dan gambarnya masuk. Ya, sudah itu aja untuk file upload. Lalu ada tes API mobile seperti yang saya janjikan lagi di minggu kemarin. Itu tes API mobile akan masuk di apa yang selesai di minggu ini. Yang selesai minggu ini di tes API untuk mobile itu ada login sudah menyimpan kredensial seperti username, KTP, password, lalu API tokennya. Lalu ada produk, ada logoutnya, register, dan produk foto. Yang keempat atau paket keempat itu ada sawah yang paling banyak dilihat, sawah jual yang paling banyak dilihat, sawah sewa yang paling banyak dilihat. Ini dikelompokkan dalam view counter. Jadi ya begitulah view counter, ngitung berapa kali sawah telah dilihat. Mari langsung kita masuk ke bagian halaman user. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah halaman utama, ada 3 meter. Kalau kalian scroll ke bawah atau user scroll bawah, di bawah ada sawah paling populer. Di sini ada 4 sawah, saya batasi 4 sawah yang bisa dilihat agar tidak terlalu banyak. Mungkin kalau ada permintaan jadi 8 atau 6 akan saya tambahkan. Di sini bedanya ada di bawah, ini ada 6 kali dilihat sawahnya, ini ada 4 kali dilihat sawahnya, ini ada 3 kali dilihat sawahnya. Lalu ada sawah terbaru itu gampang, tinggal di sort by created ad dan selesai. Sawah dijual paling populer, ini ternyata sawah yang dijual itu tidak terlalu populer ternyata. Cuma ada 1 kali dilihat, yang lainnya 0 kali. Lalu ada sawah yang disewakan paling populer. Ternyata sawah yang disewakan itu lumayan populer. Di sini ada 6 kali dilihat dan 4 kali dilihat, ada 3 kali dilihat, dan harganya itu Rp11. Ya, namanya juga data dummy ya. Lalu ada form filter sawah di produk. Saya kategorikan untuk selesai karena di user interface filter itu sudah selesai. Tinggal backendnya saja, itu tugasnya saya. Belum selesai kenapa akan saya jelaskan nanti. Lalu ada verifikasi email yang selesai, itu termasuk juga lupa password. Mari keluar dulu ya. Lalu kita daftar. Di daftar itu ada KTP dan username. Kemarin itu hanya name, email, password, dan confirm password. Username dan KTP itu diminta oleh dosen supaya untuk membedakan, selain email itu ada username dan KTP. Dan mumpung ada di sini itu ada validasi lagi. Validasi itu ada validasi angka, lalu ada validasi untuk karakter khusus. Mari saya coba atau perlihatkan. Misalkan saya bikin Faker dulu aja lah.
ini datanya ini, bagus kan, lumayan. KTP ini diisi, ternyata kok diisi string atau huruf. Mari register aja dah. Dan ternyata, KTP must be number. KTP must be 16 digit. Jadi KTP itu harus ada 16 angka, dan KTP itu harus pakai nomor, bukan huruf. Jadi kita masukkan lagi packer, lalu kita ubah KTP-nya random nomor aja, lalu kita masukkan lagi register. Dan apa yang terjadi? Ternyata bisa. Ini Natsa akan mengirimkan email verifikasi. Email verifikasi ditujukan untuk apa? Agar kelihatan ini orang asli atau orang palsu. Lalu di sini bisa kalian lihat, ini gak ada bedanya. Saya bisa ke sawah, saya bisa ke home, gak perlu verifikasi email, ya kan? Tapi kalau pengguna pergi ke halaman untuk profilnya sendiri, akan diminta untuk verifikasi email dulu. Logo-nya belum saya ubah, akan saya ubah nanti ya, atau besok atau minggu ini. Lalu yang selesai lagi itu adalah lupa password. Misalkan user itu lupa password, kita login dulu, lalu masuk login, lalu ada lupa password, forgot your password. Di sini lupa password, misalkan saya masukkan punya saya, ilhasalif@gmail.com, lalu email password reset link. Kita tunggu dulu, atau user menunggu dulu. Lumayan lama karena pakai SMTP lah. We have email your password reset link. Dan yang selesai itu cuma segitu. Bagian apa yang sudah selesai itu sudah selesai. Mari masuk ke apa yang belum selesai. Apa yang belum selesai itu ada di image carousel di produk, dokumentasi lagi, dan sosial media login, edit profile, jual sawah, manage sawah, proses verifikasi sawah, history penjelajahan, maps di sawah. Rencananya saya itu pakai OpenStreetMap, lalu update gambar sawah. Kenapa belum selesai? Image carousel di produk itu tidak selesai karena tidak responsif di pengaturan jumlah gambar, jadi saya tidak terima atau saya tolak. Dan dokumentasi itu karena orangnya tidak mengerjakan. Lagi-lagi, ya. Lalu ada sosial media login, edit profile, jual sawah, manage sawah, proses verifikasi sawah, history penjelajahan, maps di sawah, update gambar itu karena saya stuck di filter dan sort by. Lebih detailnya, saya akan masuk ke sawah sini. Search-nya ini tidak jalan karena ada bug, dan saya biarkan karena memang harus diperbaiki dengan filternya. Misal ke sini undefined ya. Lalu kita masuk ke filter, misalkan jenis sawah yang saya ingin tunjukkan itu yang disewakan saja. Lalu luas tanah dan harga itu belum saya kerjakan ya. Misal jenis sawah yang saya ingin tunjukkan, hanya yang ingin saya cari itu hanya yang disewakan, lalu klik terapkan. Nah, berhasil kan? Ya, ini ada 6 produk yang disewakan. Lalu misal saya urutkan harganya atau luasnya gitu. Harganya aja ya, harganya up. Nah, filternya hilang karena ini adalah 2 form yang berbeda. Jadi ketika filter di submit, maka urut berdasarkan akan hilang. Ketika urut berdasarkan di submit, maka filter akan hilang. Nah, saya punya 2 pilihan di sini untuk memakai Ajax atau Livewire, dan saya akan cari tahu yang lebih baik itu pakai yang mana di minggu ini. Lalu solusi agar tidak terjadi lagi itu jangan terlalu semangat untuk menyelesaikan project dan tidak memberi waktu luang untuk istirahat dan mengerjakan tugas pelajaran untuk saya lagi. Sprint goal minggu depan adalah meneruskan apa yang belum selesai di minggu ini. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini, akan saya tunjukkan. Ini adalah produk backlog untuk project ya. Produk backlog di sini itu sudah hanya tinggal produk backlog untuk fitur secondary atau
fitur pemanis yang kalau tidak dibuat ya gak apa, kalau diberi kesempatan untuk membuat ya dikerjakan. Jadi sekian untuk Natsalok Index ke-6. Sampai bertemu di Natsalok selanjutnya. Terima kasih.